Sedunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Yesus, kita peduli terhadap hidup kita. Amin. Saat dunia menyakitkan, Bahkan orang-orang yang ada di sekitar bahkan kita yang terdekat pergi meninggalkan, Tuhan ada buat kita. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, Bahkan orang-orang di dekat kita bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Yesus ada buat kita. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Dia Tuhan sangat peduli terhadap engkau. saat dunia kecewakan
kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang paling peduli, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling tahu Tuhan apa yang ada dalam hati kami. Kau yang paling mengerti yang kami rasakan Tuhan, Kau yang paling mengerti apa yang kami perlukan. Biarlah setiap kami terus datang kepada Tuhan, biarlah setiap kami terus setia berlutut di hadapan Tuhan, terus setia Tuhan dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan kami, Bapa kami. Sebab kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu. Tak ada satupun di dunia ini yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Apapun itu Tuhan, bahkan segala perkara dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh terus tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari terus setia di hadapan Tuhan, terus setia di dalam hadirat Tuhan, terus setia menyembah Tuhan, terus setia berseru kepada Tuhan. Berserulah, berserulah dengan takut akan Tuhan, maka katanya aku akan mendengar doamu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kami perbuat Tuhan, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Nyatakan sama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mau nyatakan pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kekal adalah puji namamu Yesus. Tuhan punya rencana. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, berserah
Kami berseru padamu Yesus, kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam mata karala bata karala parala 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 pasti kata karala parala. Di dalam mata karala parala 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 pasti. Jauhkanlah daripada kami dalam mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Di dalam mata karala parala parala pasti kata karala parala parala parala. Bila daripada kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Sikata karala mata karala parala 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 parala. Sebab bukan karena kekuatan kami dan kami mampu Tuhan, melainkan karena kasih dan anugerah Tuhan, karena kasih dan kuasa Tuhan, karena kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sikata karala pata karala pata karala parala parala. Sikata karala pata karala parala. Sikata karala. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap daripada kami terus berseru kepada Tuhan, tidak berhenti dan tidak bosan-bosannya mengandalkan Tuhan. Setiap daripada kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji. Ori paseni la para. Sikata kara la para. Oh sikata kara la paseni la mo kere la kesikete kere la paseni. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikata kara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada ujung. Sebelum kami coba semua Tuhan, sebelum kami mencoba Tuhan, kami takkan menyerahkan apapun juga dalam kehidupan kami. Kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan lebih bersama kita dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Yesus. Jangan mari sama-sama kita tampil berdiri dalam hadiratnya. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana dan kendali atas kehidupan kami. Yang setuju sepakat sama-sama kita nyatakan? Setuju sepakat sama-sama kita nyatakan? Amin. Kita percaya bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak dapat kita ukur oleh apapun juga. Amin. Amin. Haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab
Kasihnya begitu besar, cintanya begitu besar, tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Namanya kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Namanya kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan sama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji-Nya. Yesus, ajar kekuatanmu, hatiku takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Namanya dalam kata dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji-Nya. Yesus, ajar besar berdalam, takkan berhenti memuji nama. Nyatakan lebih hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji-Nya. Yesus, ajar besar ajaib takkan berhenti memuji namamu. Katakan sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan, oh panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu besar selama. Kasih setiamu besar selamanya. Selamat sore, kemuliaan lagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi, amin. Amin. Katakan samping kanan kirinya, yuk lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita terima sukacita daripada Tuhan, amin. Amin. Lebih bersukacita lagi kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita baik. Terima sukacita suka, itulah apa? Dapat rasakan kasihnya di aman.
jiwa kita dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Takutkan badai yang bergelora. Bersukacita, amin. Saya mau lihat wajah-wajah bersukacita dulu. Iya, kelihatan gigi dan senyumnya. Katanya Tuhan ada di dalam kita, maka kita bersuka, maka kita mendapat Kalau ada yang loyo berarti tidak ada Tuhan dalam dirinya, betul? Betul ya? Kok dibetulkan sih? Tuhan sudah ada tinggal dalam setiap kita, amin. Silakan duduk kembali. Sebab Dia ada dalam setiap kita, sebab Dia tinggal dalam setiap kita, maka daripada itu kita tidak ada alasan untuk menyerah, amin. Amin. Kita tidak ada alasan lagi berkata tidak ada siapa-siapa di sekelilingku, sebab Dia selalu ada dan melihat. Haleluya. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
di langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kita nyatakan sama-sama, oh terima kasih Tuhan. Walau seribu dapat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus lebih lagi memuliakan. Walau 1000 dapat di sisiku, Dia tetap Allah dan walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 dapat, sama-sama kita angkat berdiri menghormati Tuhan. Walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 dapat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 dapat di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Itulah iman kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah goyah. Karena Yesus bersama kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, kami keluar menjadi pemenang bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada siang hari ini Engkau ada bersama-sama kami. Engkau sedang memperhatikan kami. Engkau akan jamah hidup kami. Engkau pulihkan kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru. Yang mengalami masalah beban berat, Tuhan angkat bebanmu dalam nama Yesus. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan membuka jalan atas hidup. Oleh sebab itu, sebentar kami akan duduk diam. Kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus akan beracara atas hidup kami, menuntun kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Shalom saudara. Ada sukacita pada siang hari ini. Puji Tuhan, senang bersama saudara pada siang hari ini. Ya, kita akan belajar. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan dengan cepat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dikatakan,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks daripada firman Tuhan pada siang hari ini didasari kenapa alasan Tuhan Yesus mengundang setiap orang. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengundang bagi semua yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Siapa di sini yang letih lesu berbeban berat? Angkat tangan. Amin. Oh, enggak ada. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu Tuhan melihat banyak orang yang mengalami letih lesu dan beban berat. Yang kasih Tuhan. Kenapa demikian? Ada dua faktor yang mendasari kenapa banyak orang waktu itu mengalami letih lesu dan berbeban berat. Faktor yang pertama adalah bahwa pada waktu itu banyak rakyat atau masyarakat itu tertindas dengan tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi. Mereka dikasih beban yang begitu berat, aturan-aturan agama membuat mereka tersiksa, ya. Sehingga mereka banyak orang yang menderita. Kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat yang keempat dan 7 dikatakan demikian. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di mana? Atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ini bicara tentang ahli Taurat. Orang yang katanya sudah mengerti dan mengenal yang namanya Taurat, namanya ahli, menguasai semua Taurat, tokoh agama. Tapi dikatakan mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya ke atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka membuat aturan supaya orang lain mengerjakannya, tapi dia sendiri tidak mau menyentuh. Sangat tersiksa orang-orang waktu itu untuk menjalankan aturan-aturan agama. Oh, ini tidak boleh, ini salah, begitu dan seterusnya. Sehingga banyak sekali orang mengalami penderitaan, beban yang begitu berat dipikul, dan Tuhan melihat hal ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara dikasih tahu, kenapa banyak orang yang menderita hari itu? Yang kedua alasannya adalah bahwa banyak orang yang waktu itu menderita karena tekanan daripada pemerintahan Romawi. Ya, kita lihat di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa apa? Pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi, kekerasan, otoriter. Wow, saudara. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Atas siapa? Atas mereka. Siapa mereka? Orang-orang waktu itu, rakyat itu, saudara. Tidakkah demikian di antara kamu? Karena siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara dikasihi Tuhan, dua alasan kenapa pada waktu itu orang banyak menderita.
menderita sengsara, tekanan terjadi, pemerintah menggunakan kekerasan untuk memimpin mereka. Wow, secara ekonomi, secara politik, jabatan, mereka semua menderita. Dan Yesus melihat hal itu, keadaan itu, dan Tuhan Yesus kasihan. Bagaimana caranya orang-orang ini mendapatkan satu pembebasan? Bagaimana orang-orang ini tidak mengalami tekanan lagi? Oleh sebab itu muncullah ayat ini, saudara kasih. Dan hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan juga alami hal yang sama. Banyak mengalami beban berat, letih lesu. Pak bicara, siapa di sini yang nggak punya masalah? Angkat tangan. Kita semua punya masalah. Saya tidak tahu masalah saudara. Ada masalah keuangan di sini? Ada yang punya masalah ekonomi di sini? Ada masalah pekerjaan? Saudara, selama engkau punya masalah, itu berarti engkau mengalami letih lesu dan beban berat. Banyak orang berkata, hidup ini semakin lama semakin berat. Saudara, keadaannya semakin susah, tidak semakin baik. Itu artinya kita semua perlu Yesus. Amin. Ngomong kanan kiri, kita perlu Yesus. Saudara kasih Tuhan, alasan maka Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, mereka membuat undangan. Kepada siapa dikatakan? Saudara, ya, ayat 28 tadi dikatakan demikian. Marilah kepadaku apa? Semua. Perhatikan. Semua. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Amin. Dia tidak katakan, kamu yang miskin aja. Tidak. Kamu yang susah aja. Tidak. Tapi dikatakan semua. Seluruhnya. Siapa saja? Semuanya. Saudara, tidak pilih-pilih. Siapapun juga diundang sama Tuhan Yesus. Tapi kalau manusia, Pak bicara, punya gawe, punya hajat, ngundang milih nggak kira-kira? Kenapa kok milih? Tak pilih ya wis, ya. Sing kantongnya tebel, dompetnya tebel tak undang. Saya nggak duit dompet, gak tak undang. Kira-kira gitu ya. Dipilih, itu manusia. Pilih kasih, tapi Yesus tidak pernah pilih kasih. Dikatakan apa? Semua yang mengalami masalah, semua yang letih lesu dan berbeban berat, termasuk saudara dan saya. Ya, undangan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, saudara hadir dalam ibadah raya, itu juga termasuk undangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Oleh sebab itu, rajinlah beribadah. Yesus memberikan undangan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan sampai di sini, tapi dikatakan, aku akan memberi kelegaan. Jadi kita diundang bukan cuma datang, tetapi Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa. Tuhan memberikan satu solusi bagi semua orang yang mau datang kepada. Maukah saudara dipulihkan Tuhan? Maukah saudara mendapatkan kelegaan hari-hari ini? Langkah pertama adalah datang kepada Yesus. Responi undangan Tuhan Yesus. Datang, marilah datang kepada. Jadi ada ajakan, ada undangan, maka kita harus responi undangan itu. Dan langkah pertama harus datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, selama ini kita punya masalah, saudara datang kepada siapa? Halo? Kepada siapa saudara datang? Aku punya teman baik, Pak. Dia bisa tolong saya, Pak. Maka saya datang ke sana. Saudara, dengar baik. Sebaik-baiknya teman saudara, sahabat saudara, sebaik-baiknya saudara sendiri dengan orang lain. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, kalau kita andalkan manusia, kita akan kecewa.
Maaf bicara, kadang-kadang kita datang kepada orang yang menurut kita ini baik, tapi seringkali bocor mulut. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita ceritakan kepada mereka dengan harapan dia bisa tolong kita. Tapi seringkali apa yang kita ceritakan, masalah kita ini, maka dia juga ceritakan kepada orang lain. Ini namanya bocor. Ya. Akhirnya apa? Kita nggak ada jawaban, kita tidak ada solusi, tapi masalah kita sudah sampai mana-mana. Aduh, pernahkah saudara alami seperti ini? Bukan cuma pernah, tapi seringkali terjadi seperti ini. Kalau kita datang kepada orang yang tidak tepat, kepada manusia, maka semuanya akan tersebar. Kita tidak punya solusi. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, maka Yesus pegang erat rahasia saudara, tutup rapat-rapat, dan saudara diberikan solusi. Amin. Wah, oleh sebab itu datang kepada Yesus. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Ada seorang wanita bungkuk. Ya. Ada seorang wanita bungkuk. Saudara tahu wanita bungkuk itu bagaimana jalannya? Namanya bungkuk pasti bungkuk. Ya. Bungkuk itu berarti lihatnya ke bawah. Perhatikan. Tidak ada orang bungkuk itu jalannya begini. Tidak ada. Ya. Orang bungkuk jalannya ke bawah. Menunduk. Orang yang menunduk itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang kalah. Amin. Perhatikan, orang yang menunduk itu adalah orang yang kalah. Jadi gambaran daripada orang yang bungkuk itu adalah gambaran orang yang kalah. Orang yang kalah itu adalah orang yang susah. Perhatikan, orang yang perang, maju perang, mereka pulang dari medan perang, kita bisa lihat dia menang atau kalah. Kalau dia pulangnya gagah berani, menang dia. Tapi kalau dia pulangnya loyo, kelunuk begini, ya. Itu orang yang kalah. Orang yang kalah berarti orang yang susah. Bagaimana dengan kita? Saudara, dikatakan ada wanita yang bungkuk, ya. Itu dikatakan di dalam Lukas 13, saya bacakan demikian. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun bungkuk, dirasuk iblis, dirasuk setan, ya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi bungkuk 18 tahun, menderita enggak? Menderita. Tidak ada orang yang bisa tolong dia. Tidak ada yang bisa tolong dia. Dia cari pertolongan di mana? Gak ada yang bisa tolong. 18 tahun dia menderita, tersiksa, terikat dengan roh. Artinya orang ini terbelenggu. Ya. Tetapi waktu dia dengar Yesus berkhotbah, datang untuk mengajar di tempat itu, maka dia datanglah di tempat itu. Waktu dia dengar Yesus berkhotbah, saudara kasih Tuhan, maka Yesus melihat orang ini. Dan Yesus memanggil perempuan ini. Dan hari itu perempuan ini dengan susah payah, duduknya yang tadinya mungkin di belakang, dia harus maju ke depan, menerjang daripada banyak orang yang menghalang-halangi jalan itu. Dia terjang itu jalannya dengan susah payah sampai dia akhirnya di depan. Dan Tuhan jamah dia. Hari itu Alkitab berkata, ibu, penyakitmu sudah sembuh. Ada kelegaan bagi ibu ini, bagi perempuan ini. Kenapa? Dia responi panggilan Yesus. Dia mau datang kepada Yesus, saudara. Kenapa? Pertama, di dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Dia tahu akan hal itu. Dia sudah dengar, ya. Orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikan, bahkan orang mati dibangkitkan. Oleh sebab itu, pengharapannya muncul waktu dia dengar Yesus ada di kota itu. Dan waktu dia dipanggil, dia responi panggilan itu. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sang penyembuh. Amin. Yesus sanggup pulihkan hidupnya. Amin. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dia mau datang? Karena dia tahu bahwa Yesus lebih tahu masalah dia
dia daripada dia sendiri. Amin. Sama dengan kita. Yesus lebih tahu masalahmu daripada hidupmu sendiri. Tapi seringkali kita sok tahu. Sepertinya Tuhan nggak tahu apa-apa. Kalau kita doa kadang-kadang mendikte Tuhan. Ya Tuhan, masalahku berat, masalahku ini A, B, C, D dan seterusnya. Tanpa saudara sebutkan, Yesus tahu masalah saudara. Amin. Oleh sebab itu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen sok tahu. Amin. Ngomong kanan kiri, ojo jadi orang Kristen sok tahu ya. Dikatakan Tuhan itu maha tahu. Tanpa kita ngomong Tuhan sudah tahu, saudara. Tapi memang kita harus datang, utarakan masalah kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan dengar dan Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pulihkan. Satu kali saya alami masalah berat, ya. Masalah keuangan. Saya beli, waktu itu saya jual rumah. Kemudian saya belum punya rumah, cari penggantinya belum dapat. Kemudian satu kali saya dikasih waktu cuma 3 bulan kalau nggak salah. Setelah itu sudah 3 bulan belum dapat rumah. Kemudian ada satu rumah yang mungkin cocok sudah, tapi harganya melampaui daripada uang yang kami pilih. Maka ya dengan berani saya katakan, ya sudah, saya beli rumah itu. Tapi uangnya kurang. Maka saya harus cari pinjaman dulu. Ya sudah, saya kasih uangnya dan dikasih deadline 1 bulan. Kalau nggak lunas, uangnya halus, hilang. 1 bulan saudara kasih Tuhan, uangnya nggak cair-cair. Ya, saya belum dapat dana. Ya, saya belum dapat dana. Bagaimana saya bisa lunasi? Saya bergetar dalam hati. Kurang 1 hari, 2 hari ya. Kami sama istri pergian. Satu rumah, nggak ngomong-ngomongan, takutnya ngomongin salah. Oh sakitnya, saya tidak keluar rumah, tidak keluar kamar. Saya di kamar, saya menangis kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku punya Bapa yang kaya raya. Aku percaya Tuhan menolong tepat pada waktu. Seharian saya tidak keluar. Detik-detik terakhir sore hari, barulah saya dapat telepon dari bank dan cair. Saudara kasih Tuhan, itu detik-detik terakhir. Dan saya katakan kepada yang memiliki rumah, Pak, besok kita ke notaris, kita selesaikan urusan kita. Wah saudara, gayanya seperti itu ya. Kalau tadi diam 1000 bahasa, gak bisa kemana-mana ya. Tapi waktu kami mengalami beban berat, lemah letih lesu hari ini, saya datang kepada Yesus. Di kamar itu saya bersimpuh, saya menangis sama Tuhan, karena saya tahu pertolongan saya hanya dari Yesus. Amin. Kalau saya datang kepada orang lain, mungkin saya ditertawakan. Maaf bicara. Kalau saudara alami masalah, saudara datang kepada orang lain, banyak ditolaknya. Kalau dulu mungkin kira-kira begini, waktu kita masih baik, kondisi kita, ekonomi kita baik, ya, serba kecukupan, banyak orang berkata gini, tenang aja, kamu kan saudaraku. Kalau kamu punya masalah, punya pergumulan, sudah, nggak usah takut, nggak usah khawatir, datang aja kepadaku, nanti aku tolong. Biasanya begitu. Begitu saudara punya masalah, punya pergumulan, saudara ingat kata-kata orang itu. Kemudian saudara datang kepada orang itu. Dia tahu kalau kita punya masalah. Dia sudah pasang kuda-kuda. Waktu kita utarakan maksud kita, masalah kita, dia katakan apa? Maaf, aku belum bisa bantu. Kita besok datang lagi ke sana tanya bagaimana bisa bantu gak? Dia sudah menghilang. Artinya dia tidak lagi mau ditemui. Banyak orang model
yang seperti ini, saudara kasih. Kalau kita selalu mengandalkan manusia, tapi kalau kita andalkan Yesus, kita mau datang pada Yesus, Dia adalah Tuhan yang menepati janji. Dia selalu memberikan yang terbaik dan memberikan jawaban bagi kita semua. Ada pemulihan yang luar biasa. Oleh sebab itu Dia katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Wahai luar biasa. Jadi langkah pertama untuk kita mendapatkan kelegaan yaitu datang kepada Yesus. Datang kepada pribadi yang benar. Datang kepada alamat yang tepat. Amin. Jangan kepada manusia. Jangan kepada yang lain. Apalagi datang kepada orang pintar. Halo, ada yang datang kepada orang pintar? Ada. Sakit gak sembuh-sembuh. Wih, di sana loh. Tetanggaku kemarin ke sana sembuh. Hidup susah terus menderita. Ke sana loh. Gunung Kawi. Ada yang pernah ke Gunung Kawi? Halo? Banyak hal seperti ini terjadi. Tapi hari ini saya mengatakan, jangan datang ke tempat-tempat itu. Hanya Yesuslah sumber jawaban bagi kita. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Amin. Masa saudara, keselamatan saja diberikan cuma-cuma. Harta yang luar biasa yang dari surga, yaitu anaknya sendiri yang mulia, diberikan untuk saudara dan saya. Masa kalau masalah ekonomi, sakit, penyakit, Tuhan tidak bisa. Itu hal yang kecil. Amin. Jadi yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kelegaan? Di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30-nya dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku ringan. Perhatikan. Yang kedua yaitu ketaatan. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Saudara tahu kuk? Apa itu kuk? Kuk itu adalah seperti kayu yang telah ditaruh di leher, tengkuk. Ya. Pada zaman dulu, kuk ini diberikan pada orang-orang yang mengangkat beban berat. Ya, di belakangnya ada gerobak, ada pedati, ada macam-macam beban. Itu ada kuknya. Dan orang yang memasang kuk ini adalah orang yang berkuasa atas mereka. Biasanya budak-budak itu dipasang kuk. Nah, zaman itu karena masyarakat itu menderita di bawah, saudara, kekuasaan para ahli Taurat dan pemerintahan, mereka banyak menggunakan kuk untuk menarik pedati. Ya, gerobak, bebannya begitu berat, menderita mereka. Kalau kita lihat zaman sekarang di sawah-sawah itu ada sapi, ada kerbau, yang orang Jerman ngomong dibuat brujul, ya, bajak, itu dipasang kuk, pasang kayu. Nah, bukan cuma kuk yang dipasang, tetapi ada tali kekang yang dimasukkan di dalam hidung sapi itu. Ya. Kemudian di belakangnya ada orang yang mengendalikan tali kekang. Supaya apa? Sapi, kerbau, kuda ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi bisa diarahkan, bisa dikendalikan sehingga tidak menjadi liar. Nah, artinya di sini kita ini dulu pasang kuk. Dan kuk itu berat sekali, yaitu kuk dosa, kuk perhambaan oleh dosa. Tetapi setelah kita datang kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Yesus mengganti kuk perhambaan itu menjadi kuk kemerdekaan. Amin. Yaitu kasih karunia. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-30, kuk yang kupasang itu apa? Enak
bebanku pun ringan. Karena tidak ada lagi perhambaan bagi saudara dan saya. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Amin. Yesus membebaskan kita dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menggunakan kemerdekaan yang daripada Yesus. Dan Yesus sebagai pengendali hidup kita. Pegang tali pengendali. Artinya adalah waktu kita sudah terima Yesus, saudara kasih Tuhan, Yesuslah pengendali hidup saudara dan saya. Amin. Yesus mengarahkan, oh ke kanan ya kita ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Artinya kita menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang sembrono, tidak menjadi orang Kristen yang liar sakar PDW, ya, tapi terkendali di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini penting bagi kita supaya kita paham, ya, supaya kita paham kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Ketaatan ini penting sekali, saudara. Oleh sebab itu, iman itu tidak bisa dipikir dengan logika. Sekali lagi, iman itu tidak bisa dipikir dengan logika. Gak masuk akal semua, gak cocok. Tapi waktu kita memiliki iman itu, Tuhan berikan, kita mau taat saja. Ya. Contoh, Nuh disuruh Tuhan apa? Bikin perahu kapal yang besar. Ya. Di mana? Di pantai kan? Kenapa kok di gunung? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tetapi karena Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia taat lakukan itu semua. Dia nggak pikir panjang, dia nggak masukkan itu logika. Masa Tuhan, aku bikin kapal di atas gunung? Biasanya orang bikin kapal itu di mana? Di pantai. Supaya begitu jadi, itu ada air yang membawanya. Tapi ini di atas gunung, bagaimana nanti kapal ini bisa berfungsi? Kalau kita berpikir seperti itu, nggak jadi-jadi. Kalau lu punya pikiran itu, nggak mungkin bikin perahu kapal. Nggak mungkin. Karena apa? Nggak masuk akal. Tapi apa yang dikerjakan tuh? Dia taat saja. Dia kerjakan semuanya itu. Saudara, dia tidak tahu rencana Tuhan itu apa terhadap dirinya. Tapi yang dia tahu adalah, aku mau melangkah. Amin. Tuhan sebagai pengendali hidup daripada Nuh. Saudara, dan pada akhirnya semuanya bisa terjadi sedemikian rupa. Ya. Ada air bah begitu besar, semua mati, semua binasa, tapi keluarga Nuh diselamatkan. Karena apa? Dia taat akan Tuhan. Amin. Dikendalikan hidupnya. Demikian pula hidup kita. Kalau hari ini engkau tidak sudah berat, jangan engkau berusaha coba berontak dengan akal pikiran kita. Jangan berontak. Seringkali kita berontak. Tuhan gak masuk akal. Hari ini aku begini. Harusnya begini Tuhan. Sepertinya kita ini sok pintar lagi sama Tuhan. Kalau berapa banyak orang Kristen model seperti ini. Sehingga masalahmu gak selesai. Kemudian saudara tak menyala-nyalakan Tuhan. Ya. Tuhan katanya engkau menolong, buktinya aku gak ditolong-tolong. Tuhan katanya engkau penyembuh, buktinya aku sakit gak sembuh-sembuh. Saudara dikasih Tuhan, mari kita ini adalah tanah liat di tangan penduduk. Kita ini adalah dari tempat yang jijik, yang kotor, yang najis, yang tidak ada nilainya, diinjak-injak orang. Kemudian ada seorang penjuna mengambil tanah liat ini, kemudian dibentuk. Kita tidak tahu mau dibentuk apa oleh penjuna ini. Tapi yang penting adalah kita mau taat di tangan penjuna. Dibentuk model apa, kita ikuti aja alurnya. Satu kali akan menjadi guci yang baik, guci yang mewah, anfas yang bagus. Pada waktu itu, setelah selesai terbentuk, engkau tidak lagi tempatmu di bawah, engkau tidak lagi dihina orang, engkau tidak lagi diinjak-injak orang, tetapi engkau tempatmu adalah di etalasenya Tuhan. Amin. Banyak orang melihat di sini. Engkau punya nilai di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Amin. Itulah hidup kita.
Asal kita nggak merontak. Kalau waktu di tangan penjuna kita merontak, mau jadi sedikit berontak, meletot lagi, dibongkar lagi. Ya, sudah dibentuk 90%, sudah kelihatan bentuknya, saudara berontak lagi, mulet lagi, dibongkar lagi. Kapan selesainya? Enggak selesai. Oleh sebab itu, taat saja apa yang Tuhan mau, maka kita akan mengalami kelegaan. Amin. Ada kuk yang dipasang. Kalau dulu kuk perhambaan, sekarang Tuhan ganti kuk itu dengan kuk kemerdekaan. Amin. Kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, kita semua, sehingga kuk itu ringan, enak, saudara. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan, mengalami yang namanya kelegaan daripada Tuhan. Tetap di ayat yang ke-29 tadi dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yaitu belajar kepada pribadi Yesus. Belajar kepada Tuhan Yesus, artinya Tuhan mau kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Yesus sebagai center hidup kita. Amin. Menjadi acuan dalam hidup kita, bukan yang lain. Kita mau Yesus sebagai center. Tuhan Yesus sudah seringkali mengalami penderitaan. Dia ditangkap, disiksa, dianiaya, bahkan sampai di atas kayu salib dia mati. Apakah dia memberontak? Tidak. Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati, bisa sembuhkan orang sakit. Dia bisa gunakan kekuasaan itu sebetulnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Oleh sebab itu dia katakan apa? Aku rendah hati dan lemah lembut, tidak pemberontak. Saudara kasih Tuhan, dia kerjakan itu semua. Ya. Oleh sebab itu kita disuruh belajar seperti Yesus sebagai acuan hidup kita. Center hidup kita adalah kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan kita diciptakan seturut gambar Allah. Siapa gambar Allah itu? Yesus. Dan kita dibentuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi, saudara kasih Tuhan, hidup kita harus berpadanan dengan Tuhan Yesus, menjadi teladan dalam hidup kita. Yesus sebagai Tuhan kita, Yesus sebagai guru besar kita. Ya. Kita adalah murid-muridnya. Kita murid harus sama dengan gurunya. Ya. Kalau gurunya adalah lemah lembut, kita murid harus lemah lembut. Kalau gurunya rendah hati, maka muridnya harus rendah hati. Tapi enggak, saudara. Banyak sekali muridnya enggak sama dengan gurunya. Yesus rendah hati berarti enggak sombong, ya. Tapi banyak sekali murid-murid yang sombong sekali. Ya. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Dia enggak sombong, dia enggak keliling. Aku yang menyembuhkan itu, aku yang bangkitkan dia. Enggak begitu. Tapi banyak murid-murid Yesus doakan orang sakit sekali saja sembuh. Waduh, ceritanya kemana-mana. Wih, dulu sakit parah dia. Hamba Tuhan mana-mana gak bisa sembuhkan. Aku datang ke sana, tak jama, sembuh. Sombong gak kira-kira? Tapi saudara merasa sombongnya? Saudara merasa saudara yang sembuhkan? Iya, saudara. Aku sama sakit. Ayo, mana? Oh, saudara, sombong ini tidak ambil. Yesus tidak seperti itu, saudara. Jadi kita harus karakter Kristus sama seperti Kristus. Yesus sebagai acuan center hidup kita, supaya kemana-mana orang melihat kita, bukan kita yang dilihat, tapi Yesus yang dia lihat ke atas hidup kita. Amin. Sehingga banyak orang bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen itu sombong. Saya mau katakan seringkali saya katakan ini, kesombongan itu adalah dosa di mana orang lain tahu, Tuhan tahu, tapi kita tidak tahu. Perhatikan, dosa kesombongan itu adalah dosa di mana orang lain tahu, Tuhan tahu, tapi diri kita tidak tahu. Ada yang menyadari dan tahu kalau dirinya sombong. Atau ada orang ini, aku itu sombong. Ada seperti itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak tahu kalau dirinya sombong. Tapi orang lain tahu kan? Tahu. Tuhan tahu, sangat tahu. Orang lain tahu waktu menegur saudara. Kamu sombong. Siapa yang sombong? Kenapa dia mengelak? Karena dia tidak tahu. Oleh sebab itu sangat berbahaya dosa kesombongan ini. Malaikat itu dilemparkan ke bumi, dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Kesombongannya. Dia mau menyaingi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ayo. Yang ketiga, jadikan Yesus sebagai senter hidup kita, menjadi acuan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, pergumulan model apa, masalah, penderitaan apapun juga, lihat Yesus. Semua penderitaan yang saudara alami sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Yesus kerjakan itu semua. Oleh sebab itu hidup kita harus sama seperti Kristus. Kita dimanapun juga orang melihat kita ada Kristus dalam diri kita. Yunus ini sudah mati. Jadi yang hidup sekarang bukan Yunus, tapi Yesus di dalam Yunus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Paling tidak 3 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, siang ini, supaya kita mendapatkan kelegaan di dalam setiap masa. Yang pertama apa? Datang kepada Yesus. Yang kedua apa? Taat kepada Yesus. Yang ketiga apa? Belajar kepada Yesus. Jadikan Yesus senter dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang musik maju ke depan. Amin. Ku tidak akan menyerah.
Maukah saudara mengalami kelegaan hari ini? Firman Tuhan sudah mengajarkan bagi kita semua. Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup saudara. Jangan datang kepada tempat lain. Jangan datang kepada siapapun juga di dunia ini. Tapi datang kepada Yesus. Karena Yesus lebih tahu masalah daripada engkau sendiri. Karena Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Yesus sanggup sembuhkan engkau. Dan Yesus adalah sang mujizat itu. Taat apa yang dikatakannya. Taat sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketaatan akan membuahkan hasil bagi saudara. Ketaatan ini akan menuntun saudara kepada satu pemulihan yang luar biasa. Dan yang ketiga, biarlah kita mau belajar menjadi pribadi kepada Yesus. Hidup kita, center kita hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kalau orang lain memiliki center kepada benda mati yang tidak bisa menolong, tapi kita memiliki center hidup kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong saudara dan saya, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita semua, yang sanggup membebaskan kita semua dari belenggu-belenggu dosa. Oleh sebab itu, biarlah firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita, yang terus menuntun langkah-langkah hidup kita, supaya jalan-jalan kita tidak lagi menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tapi terus berjalan sesuai dengan tuntunan dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah meteraikan firman ini dalam hidup setiap jemaat di tempat ini, sehingga firman ini akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda atas hidup jemaat ini, dan keadaan jemaatmu tempat ini, juga gerejamu ini menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.